Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah pagi ini Selasa 31 Oktober 2023 kita dapat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya Iriatun Trikurini. Marilah kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan kita hari ini, saya ambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1-10. Namun saya hanya akan membaca ayatnya yang kelima saja. Tertulis demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari terakhir bulan Oktober. Bulan Oktober di GKI Salatiga dirayakan sebagai bulan keluarga. Tema besar yang diusung dalam bulan keluarga tahun ini adalah bertumbuh dalam kebiasaan positif. Salah satu kegiatan yang dirancang oleh panitia adalah mengajak keluarga-keluarga untuk memupuk dan mengembangkan kebiasaan positif berupa ibadah atau persekutuan keluarga. Kini, meskipun perayaan bulan keluarga telah usai, namun kiranya persekutuan keluarga yang telah biasa dilakukan justru menjadi titik awal bagi keluarga-keluarga untuk menjadikan keluarga sebagai rumah rohani. Ya, keluarga sebagai rumah rohani. Apakah rumah rohani itu? Secara sederhana, rumah rohani adalah rumah yang memberi ruang bagi seseorang agar kehidupan rohaninya bisa bertumbuh karena di dalamnya Kristus hadir. Dalam pengertian luas, rumah rohani adalah gereja Tuhan, yakni persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam penerapan bagi keluarga, keluarga bisa dipandang sebagai gereja kecil, sebagai rumah rohani, tempat kita bersekutu dengan Tuhan dan sesama, tempat kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Untuk membangun sebuah rumah, kita memerlukan batu. Ada batu untuk fondasi bangunan, ada batu bata untuk tembok atau dinding, ada juga batu-batu untuk hiasan. Demikian juga untuk membangun keluarga sebagai rumah rohani, memerlukan batu-batu hidup, yakni seluruh anggota keluarga. Aktor utama dalam membangun keluarga sebagai rumah rohani adalah Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa membangun. Namun, Tuhan mengajak kita untuk menjadi rekan kerjanya dalam membangun rumah rohani bagi keluarga kita. Bagaimana prosesnya? Dari bacaan kita hari ini kita belajar bahwa untuk membangun rumah rohani, batu-batu itu diproses melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, batu-batu itu dipilih di antara sekian banyak batu-batu yang ada. Demikian juga Tuhan memilih kita dari sekian banyak umat manusia. Pilihan itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerahnya semata. Yang kedua, batu-batu itu dibentuk.
Ada yang harus dihancurkan dulu, ada yang dibersihkan, ada yang dicetak serta dipanaskan dulu, ada yang dipotong-potong, ada bagian yang dibuang, dan sebagainya. Demikian juga Tuhan membentuk kita agar menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter seperti Kristus, Sang Batu Penjuru. Kadang proses pembentukan itu menyakitkan, tapi marilah persilahkan Tuhan untuk membentuk kita. Yang ketiga, batu-batu itu disusun menjadi fondasi sesuai pola. Untuk membangun sebuah rumah, diperlukan fondasi yang kuat dan pola yang baik. Fondasi dan pola itu adalah batu penjuru. Untuk membangun rumah rohani, firman Allah dan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru menjadi landasan terkuat dan pola terbaik bagi kita. Yang keempat, batu-batu itu diletakkan di tempat yang tepat dan direkatkan satu sama lain sehingga rapi. Di rumah kita mungkin ada beragam batu. Semua batu itu diletakkan dan ditempatkan yang dengan tepat sesuai fungsinya dan direkatkan satu dengan yang lain dengan rapi. Demikian juga kita semua anggota keluarga sebagai batu-batu hidup direkatkan satu dengan yang lain oleh Kristus sebagai batu penjuru. Kita semua menjadi keluarga Allah di dalam Kristus. Iman dan kasih kita dalam Kristus menjadi perekat kita satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk bekerja sama dalam membangun keluarga sebagai rumah rohani yang menjadi sarana pertumbuhan rohani bagi segenap anggota keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Sang Batu Penjuru, terima kasih untuk sapaan firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk menjadi batu-batu hidup dan mewujudkan pembangunan rumah rohani bagi keluarga kami, sehingga kami bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari wujudkan keluarga kita sebagai rumah rohani. Tuhan Yesus memberkati.